Perkenalkan, nama saya Desi Dewi Yulianti dari 3B1 Keperawatan, kelompok 2 Stasi. Di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan mengenai pencegahan dan penularan HIV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus. Apakah benar ini dengan Ibu Cynthia? Iya, benar. Baik, Ibu, perkenalkan, nama saya Desi Dewi Yulianti, mahasiswi keperawatan STIK Sukabumi, yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Ibu, kalau boleh tahu, mohon maaf sebelumnya, Ibu, apakah Ibu sudah tahu kondisi Ibu saat ini bagaimana? Iya, sudah tahu, Sus. Tadi di ruangan sebelah sudah dijelaskan bahwa saya terkena HIV/AIDS. Baik, Ibu sudah mengetahuinya ya. Iya, Sus. Saya turut prihatin ya atas apa yang Ibu derita. Nah, Ibu, tujuan saya di sini ditugaskan untuk memberi penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan mengenai HIV, khususnya pencegahan dan penularan HIV. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Sus. Baik, kalau begitu, Ibu, di sini medianya saya ada lembar balik ya, Bu. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu HIV? Penyakit yang menular ya, Sus. Baik, Ibu, kita mulai saja ya untuk lebih jelasnya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu tinggal potong saja waktu saya berbicara ya. Kalau gitu kita mulai ya, Bu. Nah, di sini ada pengertian HIV/AIDS, Bu. Untuk HIV sendiri itu sejenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang bisa menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Nah, sedangkan di sini ada AIDS-nya. AIDS-nya merupakan sekelompok gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi tidak ada AIDS kalau tidak ada HIV. Jadi keduanya saling berhubungan ya, Bu. Nah, untuk pengertiannya sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Cukup, Sus. Cukup, Bu. Baik, saya lanjutkan ya, Bu. Nah, Ibu, di sini ada penyebabnya. Di sini ada 4 ya, Bu. Yang pertama, berhubungan intim tanpa pengaman. Yang kedua, berbagi pemakaian jarum. Nah, biasanya berbagi pemakaian jarum ini digunakan waktu ketika mengonsumsi narkoba, Bu. Nah, yang ketiga, transfusi darah. Tapi sekarang pihak PMI sudah ini ya, Bu, sudah ketat sekarang. Nah, yang keempat, melalui kehamilan, persalinan, atau menyusui. Jadi HIV ini bisa disebabkan dari ibu ke bayinya ya. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Tidak, Sus. Sudah cukup? Ya. Baik, saya lanjutkan ya, Bu. Nah, kemudian di sini ada tanda dan gejala HIV. Di sini ada 3 tahap. Ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, untuk tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri, miripnya seperti flu. Nah, kemudian dapat timbul juga demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan, kelenjar getah bening, diare, kelelahan, bahkan nyeri sendi. Nah, di sini juga ada tahap kedua. Tahap kedua ini penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Jadi sudah bisa mulai menularkan, Bu, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Nah, kemudian di sini ada tahap ketiga. Dari tahap ketiga, daya tahan tubuh pengidap rentan, jadi lebih gampang sakit ya, Bu. Kemudian ada demam terus menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina ya, Bu. Kemudian ada timbulnya bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Jadi bintik ini susah hilang, Bu. Kemudian ada hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Tidak, Sus. Apakah saya bicara terlalu cepat? Tidak. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ya, Bu. Nah, di sini ada cara penularannya. Yang pertama, seperti yang sudah saya bilang ya, Bu, dari ibu ke bayi dengan cara dari air susu, kemudian persalinan. Nah, seperti itu. Yang
selanjutnya ada melalui seks oral. Nah, lalu ada melalui penggunaan alat bantu seks yang dipakai bergantian. Jadi di sini tidak boleh menggunakan alat bantu yang bergantian, tapi harus ini Bu, harus tetap ya. Kemudian ada melalui transfusi darah dari orang yang terinfeksi. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan ya Bu, sekarang sangat jarang karena PMI sudah ketat juga. Nah, kemudian pemakaian jarum yang sudah terkontaminasi. Nah, seperti itu di cara penularan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup sus. Cukup. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ya Ibu. Nah, Ibu, yang selanjutnya HIV itu juga tidak selalu menular. Nah, seperti tidak menular melalui gigitan serangga, bersalaman, bersentuhan, bahkan berciuman ya Bu. Terus menggunakan peralatan makan bersama juga tidak menularkan. Kemudian menggunakan jamban bersama, bahkan tinggal serumah dengan orang yang terpapar HIV. Nah, untuk di sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak sus. Baik, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, Ibu, yang selanjutnya ada cara pencegahan HIV. Di sini ada A, B, C, D, E. Untuk A-nya sendiri, abstinence, yaitu tidak berhubungan secara beresiko. Nyambung Ibu ke yang B, be faithful, saling setia pada pasangan. Kemudian use kondom, penggunaan kondom secara benar dan konsisten. Kemudian ada don't use drug, yaitu menghindari jarum suntik tidak steril dan secara bergantian. Kemudian ada education, yaitu mencari informasi tentang HIV/AIDS yang tepat dan benar, misalnya ke layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas. Nah, Ibu, di cara pencegahan bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak sus. Sudah cukup dimengerti Bu? Ya, insya Allah. Sekarang saya lanjutkan ya Bu. Ya. Nah, Ibu, selanjutnya di sini ada cara pengobatannya. Sebenarnya belum ada obat HIV-nya Bu, tapi di sini ada berbagai macam jenis obat HIV yang dikombinasikan untuk mengendalikan virus. Misalnya dengan obat-obatan darurat awal HIV, di sini ada PEP. Jadi profilaksis ini adalah prosedur kesehatan yang bertujuan mencegah daripada mengobati. Jadi intinya mencegah ya Bu, PEP ini. Kemudian ada obat-obatan antiretroviral, yaitu yang sering disebut ARV. Jadi beberapa obat HIV yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV, ARV memperlambat pertumbuhan HIV. Jadi di sini ARV itu memperlambat ya Bu. Nah, untuk cara pengobatannya bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak sus. Sudah cukup? Ya. Baik Bu. Nah, ternyata sudah selesai ya Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Ibu dan Ibu bisa mengerti ya. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Untuk saat ini sepertinya cukup ya sus. Cukup ya. Kalau begitu bagaimana kalau saya bertanya kepada Ibu? Ya, boleh. Nah, Ibu, bagaimana cara penularan HIV itu? Penularannya itu lewat jarum suntik ya sus. Terus juga berhubungan seks, sama melalui ASI juga ya Bu ya. Baik Ibu, wah Ibu hebat sekali ya sudah memahaminya. Satu lagi ya Bu pertanyaannya. HIV itu tidak ditularkan melalui apa saja Bu? Melalui gigitan nyamuk, terus bersalaman, berpelukan, sama tinggal serumah ya sus. Ya, baik. Wah Ibu pintar sekali ya sudah bisa memahami apa yang sudah tadi saya jelaskan. Nah Ibu, mudah-mudahan Ibu tidak hanya memahaminya saja, tapi Ibu juga bisa menerapkan pola hidup sehat ya, seperti yang sudah tadi saya katakan. Nah Ibu, jika nanti Ibu ingin bertanya atau Ibu mengalami keluhan, Ibu bisa hubungi saya atau menghubungi pelayanan terdekat, misalnya puskesmas. Nah seperti itu ya Bu. Yes, Jangan lupa nanti di rumah Ibu, di sini saya ada leaflet, Ibu baca-baca ya lagi ya di rumah. yes. Nah kalau begitu untuk tindakan hari ini sudah selesai ya Bu. Kalau begitu saya izin pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya Bu. Ya, makasih Mari. sus.